كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Pertanyaan selanjutnya terkait dengan ini, Ustaz. Isunya sensitif juga, Ustaz. Mohon izin, Ustaz. Terkait dana haji nih, Ustaz. Ada pertanyaan yang masuk terkait apakah pengelolaan dana haji masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya untuk investasi infrastruktur, sudah sesuai dengan kaidah ekonomi syariah. Waduh, Masya Allah, Ustaz. Ini lucu banget, Ustaz. Teman-teman, Ustaz, mungkin. Nah, jadi sebenarnya kenapa ada yang memahami ini yang saya ingin ini kan ya. Kenapa ada yang memahami bahwa negara ini selalu berhutang gitu. Sampai dana haji aja dihutangi gitu kan. Nah, itu kan karena masalah dana haji kemarin itu. Ada yang ribut-ribut mengatakan negara menyalahgunakan dana haji orang dan sebagainya. Nah, itu orang-orang yang kadang nggak tahu permasalahan, asal bunyi saja. Nggak tahu juga terkait dengan sebagian hukum-hukum syar'i di dalam hal tersebut. Jadi kalau akadnya terkait dengan negara-negara kan melihat pada akad. Ya kalau misalnya ada orang yang mau haji, diberikan kepada negara dana itu. Negara sebagai panitia pelaksana haji, iya. Dan mereka menerima bayaran untuk hal tersebut. Mereka mengadakan perjalanan, pelaksanaan ibadah dan seterusnya. Dan mereka memasang tarifnya, biayanya untuk hal itu. Nah itu kan sebenarnya bisa masuk ke dalam kepemilikan negara. Dikelola, apalagi kalau ada akad. Jadi kalau negara memakainya untuk kemaslahatan jemaah haji di situ, atau kemaslahatan negara, hal yang tidak mengganggu biaya tersebut, itu tidak dipermasalahkan. Cuman saya nasihatkan, agar supaya akadnya dengan jemaah haji itu lebih diperjelas. Supaya tidak muncul persepsi-persepsi keliru. Dan dari pihak negara juga, itu bisa mengambil hukum tetap di situ. Misalnya, orang yang haji itu ketika dipungut biaya, boleh aja negara minta misalnya, anggaplah perkiranya biaya haji 60 juta. Ya, negara minta agar 60 juta itu dimasukkan dalam bentuk wakaf. Tapi wakaf ini amanahnya untuk investasi. Khusus menghasilkan dan masuk sektor haji. Dan yang pertama kali dihajikan dari hasil investasi adalah dirinya sendiri, kemudian orang-orang yang perlu untuk dihajikan. Nah, itu bisa aja. Itu kan pembahasan amanah wakaf namanya. Bisa, dan negara bisa memasang untuk hal tersebut. Jadi, masyarakat juga, dia daripada keluarkan uang 60 juta untuk biaya hajinya sendiri, ya habis gitu. Dia wakafkan 60 juta, dia bisa haji untuk dirinya, haji untuk orang lain. Negara juga dapat solusi dari sudut ada sumber investasi di dalam hal tersebut. Itu boleh kalau di wakaf. Tapi ini sisa dibangun dulu. Ya, cuman saya kan sebutkan tadi bahwa banyak dari sektor ekonomi itu harus ada pengawasan syariat yang benar. Masalahnya kalau saya beri teori seperti ini, nanti di lapangan kadang kurang dari pengawasan syariat, akhirnya tidak berjalan sesuai dengan apa yang disyariatkan. Dan itu saya sudah terjadi beberapa kali ya. Dan kadang sebagian teman-teman kadang kalau saya cerita masalah-masalah hal yang terkait dengan tata negara, kok Ustadz nggak cerita full gitu, ada apa? Ya masalahnya itu tadi, kalau saya cerita kadang ada yang menerapkan bukan pada tempatnya. Ya. Padahal itu hal-hal yang mungkin perlu ada orang-orang khusus, ada orang yang mengawasi, ada orang-orang yang bisa selalu mengontrol begitu supaya lebih baik. Jadi itu mungkin secara ringkas ya jawaban untuk pertanyaannya. Wallahu ta'ala a'lam.